Lahuai malori Malaysia holo. Wo lima mau. Iya. Oi. Iya. Oi. Bitales patay. Mai panu yamani yamani hulu hului. Baileo, dalam perspektif adat orang Maluku, Baileo dianggap sebagai tempat kudus, karena Baileo merupakan tempat dilaksanakannya seluruh acara ritual adat, seperti pelantikan Upulatu, pelantikan seluruh kepala adat, acara adat panas pela, maupun acara ritual adat lainnya yang berhubungan baik dengan pribadi negeri, bahkan dalam lingkup yang lebih besar. Selain sebagai tempat yang dianggap kudus, Baileo juga memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu tempat musyawarah adat, seperti musyawarah adat Saniri Negeri, yang membicarakan hal pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Ada juga musyawarah adat Saniri Rajapati, yang membicarakan hal adat istiadat, dan musyawarah adat Saniri Besar, yang menyangkut persetujuan dan partisipasi seluruh masyarakat baik masalah pemerintahan maupun adat. Adapun, bentuk dari Baileo berbeda, jika dibandingkan dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Struktur Baileo yang seperti persegi panjang dan terbuka, dibangun dengan bahan tradisional kayu, ditutupi atap dari daun rumbia, serta menggunakan gamutu sebagai pengikat, menyimbolkan masa lampau, di mana identitas etnik orang Maluku mengakar dengan kokoh. Namun perlu diketahui pula, arsitektur Baileo di tiap-tiap negeri di Maluku, berbeda-beda. Misalnya, jumlah tiang Baileo yang berbeda-beda, hingga Baileo yang dibangun di atas tiang penyangga, maupun sebaliknya, ada Baileo yang dibangun di atas tanah. Baileo dan kintal di sekelilingnya dianggap keramat, dan dahulu tak seorang pun memasukinya tanpa terlebih dahulu meminta izin para leluhur. Biasanya di sebagian besar negeri-negeri di Maluku, letak Baileo dekat dengan masjid atau gereja. Hal tersebut melambangkan satu kesatuan antara agama dan adat. Baileo juga memiliki batu astana, atau batu pamale, yang lokasinya terletak di samping Baileo. Yang mana, pada tempat tersebut ritual adat penting dilaksanakan. Baileo bagi suku Alune disebut Sisine, sedangkan bagi suku Wemale disebut Suane. Adapun bagi kami suku Wemale, Baileo boleh digunakan hanya pada hari-hari tertentu. Dan hari itu ialah hari Selasa dan Jumat. Adapun pada suku Wemale Paham Patalima, terdapat sebuah Baileo yang terletak di bagian selatan Nusa Ina, yakni Baileo Besar Ina Amalatu Lailosate, negeri Paisine Yamalatu di Waraka. Baileo bagi negeri ini dianggap sangat sakral, bukan saja karena merupakan tempat diadakan ritual adat, dan tempat bermusyawarah, namun Baileo juga menunjukkan jati diri dan kehormatan negeri. Pada zaman dulu, sebelum masyarakat adat ini mengenal agama, dan belum tunduk di bawah payung hukum negara, Baileo selalu dipenuhi dengan kepala manusia, yang mana hal tersebut dipercaya akan lebih memperkuat eksistensi dari Baileo itu. Pada Baileo negeri Paisine Yamalatu di Waraka, ada orang-orang tertentu yang memiliki tugas tanapu yang berarti asar kepala manusia. Tugas ini biasanya dilakukan setelah bala pasukan pada negeri tersebut mencari dan mengayau kepala manusia atau lawan perang mereka. Pada kebanyakan negeri di Maluku, tiang Baileo menunjukkan jumlah soa maupun marga. Namun, dalam persekutuan Ina Amalatu Lailosate, terdapat 8 tiang Baileo yang melambangkan 8 anak negeri di bawah bingkai kebesaran Ina Amalatu Lailosate, serta 4 tiang utama yang juga sangat sakral dan penting bagi masyarakat negeri Paisine Yamalatu di Waraka. Batu Astana atau batu pamale yang dalam bahasa Wemale disebut Patu Momoli, yang terletak tepat di samping Baileo, sering digunakan untuk ritual adat penting, yaitu pasawari dan dilanjutkan dengan apapua di atas Baileo. Pada batu pamale inilah, terdapat 4 batu yang menjadi alas sebagai lambang dari 4 soa, yang ada pada negeri Paisine Yamalatu di Waraka. Suane Hua, Ina Amalatu Lailosate, atau Baileo Besar Ina Amalatu Lailosate ini, terdiri dari 3 pintu. Yang pertama, pintu depan di sebelah timur yaitu, Yalene Ina Amalatu Lailosate, untuk dimasuki oleh Upulatu dan keluarga beserta kepala adat. Yang kedua,
Pintu belakang di sebelah barat yaitu, Yalene Wal Yamane, untuk dimasuki oleh ke-8 masyarakat negeri adat, beserta tamu-tamu dari negeri lain yang datang untuk urusan dengan negeri, contohnya membawa harta negeri karena perkawinan, maupun membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan negeri, seperti masalah kemasyarakatan, masalah adat, batas tanah dan lain sebagainya. Yang ketiga, pintu utara yang digunakan untuk menuju ke Batu Pamale, saat melaksanakan ritual adat. Pada saat Baileo ini pertama kali dibuat, maka dibuat beberapa lembaga adat. Yang pertama, Latunusa atau Pinawasa yaitu kepala agama. Yang kedua, Maawaka yaitu penjaga atau wakil. Dan yang ketiga, Tulupasa yaitu pembawa suara. Dan setelah pertemuan Sapulau Latale, yang dipercaya sebagai penyusunan tata hukum adat di Pulau Seram, maka seluruh perangkat adat kemudian dibentuk dan disesuaikan dengan hasil musyawarah yang dimaksud. Adapun, lembaga-lembaga adat yang dibentuk terdiri dari: yang pertama, Yamane Ruwai yaitu tua negeri. Yang kedua, Maatewane yaitu juru bahasa. Yang ketiga, Kapitane yaitu kepala perang atau panglima. Yang keempat, Malesi yaitu wakil kapitan. Yang kelima, Hitisou atau Titirima yaitu pesuruh negeri sama dengan Marinyu. Yang keenam, Maasakasuane yaitu penjaga Baileo. Jadi, ke-9 lembaga adat ini, ditambah Luma Matelesi 5 yang dipimpin oleh Ulu Luma Matelesi 5, dengan memenuhi syarat genealogis maka kesemua itu termasuk ke dalam Saniri Rajapati. Sedangkan Saniri negeri diangkat dari perwakilan setiap soa yang ada pada negeri. Sampai di sini, bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara Saniri Rajapati dan Saniri negeri. Jika bertolak dari hal tersebut, seharusnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, Saniri Rajapati juga harus diakui eksistensinya dalam peraturan daerah, mengingat untuk saat ini, yang diakomodir hanya Saniri negeri tanpa Saniri Rajapati. Hal ini sangat disayangkan, padahal Saniri Rajapati merupakan wujud dari salah satu elemen sistem pemerintahan adat yang nyata dan hidup dalam hukum adat, serta memiliki kewibawaannya dalam perannya pada sistem pemerintahan adat. Demikian penjelasan kita mengenai Baileo. Semoga dari penjelasan ini, para pendengar dapat menyadari betapa pentingnya Baileo, dan menambah wawasan Nusantara bagi pendengar di luar Maluku, yang mungkin saja baru mendengar kata Baileo. Jika ingin membaca lebih lanjut dan memperdalam materi ini, daftar pustakanya telah kami sediakan pada deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, agar mendapatkan updatean terbaru mengenai keindahan alam dan pengetahuan adat budaya Maluku. Milo es Sesuaneo, Milo es Sesuaneo, Milo Sesuaneo.